cukup aku, apa sih yang kalian cari di dunia ini? Kalau kayak aku udah punya kayak aku ini, apa sih yang perlu kita cari? Satu, kesehatan. Dua, keluarga. Itu doang. Kita udah sehat, keluarga kita klop, kompak, orang tua kita sehat. Setiap kita gundah, kita pulang ke rumah ada orang tua. Apa sih yang dicari? Uang untuk tabungan, Darren udah ada, cukup gitu loh. Cukup lah. Makan bulanan dari reksadana cukup gitu returnnya. Pakai reksadana apa mami? Biasanya udah dikelola sama Mandiri Private. Biasanya per bulan aku minta target return pakai bayarin supir. Jadi aku reksadana aku tuh returnnya aku minta pakai bayarin supir, pakai uang operasional, terus uang makan. Maksudnya uang operasional itu uang makan sama uang dapur maksudnya. Jadi return reksadana aku tuh nggak pernah ngambil uang tabungan aku. Aku tuh pasti ngambilnya uang return dari satu reksadana kayak gitu. Karena aku tuh nggak mau aku tuh punya uang berkurang kalau aku ya orangnya ya, karena aku orang bank gitu loh ya kan. Jadi aku tuh paling anti aku ngambil uang dari tabungan. Aku bisa aja di m-bankingku uangnya cuman kayak hari ini kayak cuman 1 juta kayak gitu bisa aja. Karena return reksadana itu biasanya udah langsung masuk ke uang kasnya kita. Jadi kalau aku minta uang aku mintanya ke Krisna. Gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya bilang sama teman-teman yang ngelola Mandiri Private atau BCA Solitaire, aku bilang aku tuh butuh uang untuk operasional aku segini, jadi cariin aku reksadana atau pasar uang yang oke returnnya gitu. Jadi aku tuh lumayan pakai bayar supir, mbak, itu aku nggak pakai uang tabungan aku. Jadi gaji aku di kantor, aku digaji sama Urban Beauty itu yang MK Skin sekarang sebulan kalian tahu gajiku cuman 70 juta. Itu tuh 70 juta tuh habis pakai aku warawiri, beli baju pakai acara-acara, terus warawiri lah ke luar Bali kan pasti aku ada belanja-belanja ya, kayak makan dan lain itu tuh biasanya ya sisa sedikit lah. Jadi itu gaji aku dikelola sama si Krisna. Gaji kantor ya, terus gaji dari usaha-usahaku yang lain aku digaji karena aku komisaris. Aku digaji misalnya nih dari golf, dari pabrik aku digaji, dari klinik-klinik aku digaji. Jadi gaji itu dikelola sama orang finance aku. Jadi pakein biaya ini, biaya itu gitu loh. Tapi sisanya ditabung lagi, jadi masuk ke tabungan lagi. Biasanya kalau tabungannya udah lumayan dimasuk ke reksadana lagi. Jadi gitu pengelolaan uangnya. Jadi aku nggak pernah, jarang banget aku kalau nggak terdesak ya, jarang banget sih aku pakai uang tabungan aku untuk biaya operasional aku, jarang banget. Itu aku tuh udah pasti dapat gaji dari kantor, aku jadi komisaris kan. Terus aku dapat gaji komisaris nggak banyak, ada juga satu unit usaha aku ngasih aku gaji cuma 20 jutaan. Ada juga karena nggak terlalu banyak omsetnya. Jadi aku dapat gaji komisaris. Terus ada unit usahaku aku cuman pemegang saham doang, PSP. Jadi kayak misalnya restoran gitu kayak Oma gitu. Jadi setahun sekali aku dapat pembagian dividen kayak gitu. Jadi tabungan Oma kemarin aku pakai buka si Tuniang. Jadi aku dapat return dari Oma, dapat dividen dari Oma itu aku pakai buka Tuniang. Jadi aku kasih mama semuanya. Nih Bu pakai buka Tuniang gitu. Jadi gitu. Jadi udah pasti aku capek banget cari uang, udah pasti aku manfaatkan dengan sebaik mungkin. Gak mungkin aku tuh nyawer, maksudnya ngasih orang ini, ngasih orang itu ngapain gitu loh. Iya kasih Tuniang udah nggak bekel lagi sekarang. Kalau zaman dulu kan bekel kan, zaman dulu dapatlah bekel Tuniang setiap bulan sama Niang yang di Ubud setiap bulan. Sekarang mereka udah nggak dapet bekel sejak setahun lah ya, nggak dapet bekel sejak aku agak ngedrop. Maksudnya income aku nggak banyak gitu, mereka nggak dapat bekal karena mereka udah punya Tuniang, jadi dapatnya gaji dari Tuniang gitu. Jadi udah
transferin ibu sama papa, jarang-jarang sih transferin karena mereka udah nggak minta. Kalau mereka kadang-kadang ibu pengen beli tas atau beli baju ini baru kita beliin, tapi untuk sehari-hari mereka udah dari tuniyang semua gitu. Gitu. Kalau pengurusan keuanganku tadi ada yang komen, mami pakai reksadana apa gitu, udah diurusin sih sama Mandirinya, sama Solite, sama BCA juga udah diurusin. Jadi nggak tahu, yang penting sebulan dapat return segini, jadi lumayan pakai cost operasional. Makanya kalau aku dibilang aku di skincare ini nyari uang, terus terang aku tuh udah cukup banget gitu loh, udah cukup lah. Aku return dari reksadana aku juga lumayan banget, itu bisa nabungin lagi dan nambahin reksadana lagi gitu. Jadi menurut aku itu udah sangat lumayan banget. Makanya kalau ada yang nggak suka aku di dunia skincare, ayo gitu loh, maksudnya kenapa gitu. Atau di sini aku juga tidak berambisi untuk menjadi brand nomor 1, nggak ambisi. Udah ngalir aja, yang beli ya silakan, yang cocok ya udah gitu ya kan. Yang cocok repeat order dah astungkare ya kan, alhamdulillah gitu. Yang cocok, yang suka banget sama skincare-nya, mami aku cocok banget, flek aku memudar, melasma aku memudar, terus jerawat aku juga membaik, aku suka banget. Karena kan kita buatnya juga dengan sepenuh hati gitu loh, bukan yang apa-apa gila-gila uang gitu loh. Aku nggak gila-gila uang, aku tuh kenapa ya, karena banyak sih pelajaran yang setahun, hampir 2 tahun ini aku dapetin gitu ya kan. Makanya kan aku sekarang, kalian lihat nggak, aku pernah nggak sih update aku beli tas. Aku ngerasa bahwa ternyata selama ini yang aku beli itu ya udah cuman jadi kayak pajangan aku aja gitu loh. Bener nggak? Udah 2 tahun ini aku ngerasa bahwa aku tuh udah harus kayak berbenah gitu loh. Terus aku beli baju, jadi sampah bajunya udah gitu loh. Maksudnya ya udah, akhirnya bajunya dimasukin kardus. Makanya aku punya villa besar banget di Pecatu, aku sekarang mulai sewain villanya. Jadi aku tinggal di Sanur, di rumah kecil aku yang pertama. Udah gitu loh. Kalau aku tinggal di Pecatu biayanya tinggi banget. Belum lagi listrik, air aja harus beli kan di sana kan. Air aja di Pecatu tuh beli karena pumpnya nggak ada. Jadi beli air pakai truk tangki itu loh. Apa sih namanya, truk tangki beli air di Pecatu itu, pakai nyiram tanaman. Jadi aku benar-benar ngerasa bahwa ya udah, lu dapet segala ini cukup lah Rani gitu loh. Cukup lah Rani gitu loh. Makanya ya kan, semangat aja, bersyukur gitu loh. Bank udah jalan, jadi lumayan. Bank aku masih kecil sih, bank di Bali kecil gitu loh. Yang omsetnya hampir 300 miliar sih bank aku, masih kecil gitu loh. Terus tapi aku bersyukur banget karena bank aku jadi nomor 2 gitu. Anak-anakku pinter-pinter, aku bersyukur banget punya tim yang pinter-pinter. Apa sih yang nikmat, apa yang kamu cari lagi gitu loh. Jadi itu ya, itu aja mungkin dari mami. Biasa kalau MK Skin launching tiba-tiba ada huru-hara lagi, terus dibilang MK Skin banyak yang gak cocok, tiba-tiba buzzer komen template. Kalian tahu kan artinya MK Skin itu sangat ditakuti untuk memberantas krim abal-abal. Itu aja kuncinya. Berarti yang mengirim buzzer ini biar MK Skin gak launching adalah orang-orang yang tidak suka MK Skin ini hadir karena produknya itu bagus, tanpa obat-obatan, tanpa merkuri, tanpa hidroquinone. Itu aja. Kalau ada nanti yang ngebuzzer, berarti kalian udah harus tahu. Yang nonton ini 7.000 orang ini udah harus tahu, oh ini ternyata ini orang-orang yang gak suka MK Skin lahir. Orang-orang yang gak suka skincare di Indonesia itu membaik. Orang-orang yang gak suka bahwa skincare Indonesia itu menjadi kolamnya gak kayak kemarin, skincare abal-abal. Udah pasti orang gak suka sama MK Skin. Ini produk belum launching udah dibuzzerin. Template lagi buzzernya. Dibilang itu kok di R&D nggak pakai shower cap. Ya elah, R&D kok pakai shower cap.
di ruang produksi baru pakai shower cap sayang. Ini dasarnya juga nggak di briefing. Pokoknya buat yang lain, mami berteman sama ini, mami tuh berteman sama semua orang. Aku tuh mau berteman sama semua orang. Aku nggak peduli kasusnya apa, aku berteman sama semua orang. Mau dia gulet-guletan, mau dia jungkir balik, mau dia jambak-jambakan, I don't care. Oke, aku nggak peduli. Karena aku punya kehidupanku sendiri. Nggak peduli aku sama orang-orang itu. Nggak peduli, nggak mau peduli, nggak mau tahu. Ini dimasukin penjerong, nggak peduli. Nggak peduli. Jangan lagi kait-kaitin aku lagi. Udah buang-buang waktu, buang-buang tenaga kalian buat kalian komen jadi buzzer. Kasian hidup kalian. Karma. Aku percaya sih karma, karena aku orang Bali ya. Percaya banget. Percaya banget sih, cepet banget. Kayak private jet karma itu. Udah nyampe. Entah nyampe nya sekarang apa di kehidupan berikutnya, pasti nyampe. Udah stop komen-komen yang aneh-aneh. Oke, itu aja tips bahas keuangan mami nanti ya. Kalau bahas keuangan nanti kita bahas. Oke? Nggak peduli aku mau brand yang ini gimana itu gimana, nggak peduli, nggak mau tahu. Urban Air masih beroperasional, masih pakai namanya Fly Bali, aku sewain karena dulu rugi, jadi langsung unitnya tak sewain. Kalau yang nggak masih itu Urban Express, karena aku rugi banget, yang truk itu aku rugi banget, jadi Urban Express aku jual semuanya truk-truknya karena ada fraud di dalam satu tim. Jadi supirnya itu kayak beli alat printer pompa gitu loh, bensin. Jadi aku tuh dulu punya ekspedisi loh teman-teman. Ini aku cerita sedikit pengalaman ya, biar teman-teman sambil cerita ya. Aku tuh punya ekspedisi namanya Urban Express. Jadi zaman dulu tuh ekspedisi ini buat nganterin ke seller-seller kita. Misalnya nih mau ke Jawa gitu 1 hari nyampe kan, karena kita punya ekspedisinya sendiri. Terus mau ke Jakarta 2 hari nyampe. Terus dari Jakarta bawa barang, kan kita ada pabrik tuh di Tangerang. Dari Jakarta bawa barang di pabrik kita ke Bali. Jadi di Bali itu gudangnya, ambil barang dari pabrik Bali bawa ke Jakarta lagi. Jadi kayak gitu. Jadi kayak ini. Jadi misalnya dari Bali ngirim ke Jakarta tuh barang. Terus dari Jakarta kan dia kosongannya itu dibalikin lagi ke Bali tuh si Urban Express-nya. Dalam perjalanan setahun itu dia labanya kalau nggak salah 1, berapa miliar lah gitu. Nggak banyak, karena unit aku nggak banyak, mungkin sekitar 8 ya unit aku tuh. Aku lupa berapa aku punya unit truk ya, mungkin 8 atau berapa ya gitu ya. Itu kenapa lagi. Jadi aku punya unit tuh si truk 8 apa 7 lah. Aku tuh dapet unit aku tuh sebenarnya beranak ya, dari aku beli punya 3, terus aku ada uang, terus aku beli lagi dari sana. Jadi aku modalnya itu waktu itu nggak salah mungkin sekitar 3 unit itu mungkin 5 kali 3 1 sampai 2 M lah modal aku si Urban Express ini di awal. Jadi tapi dia beranak gitu ya kan, dia beranak sampai dia punya 7 apa 8, lupa lah aku. 8 si Urban, akhirnya harusnya dia udah BEP ya, karena dia dari 3 jadi 8, harusnya dia udah break even point. Terus habis itu dia ada keuntungan juga 1 miliar kayak gitu, keuntungan 1 miliar. Terus di tahun pertama nih oke, berjalan lancar. Tahun kedua kok untungnya makin dikit ya gitu loh, maksudnya padahal pengirimannya kayak sama aja gitu, karena kan reseller bayar tuh pengirimannya kan. Kok keuntungannya makin dikit banget, pakai biaya samsat, oli, semuanya tuh kayak kurang gitu loh, sedikit. Ternyata supir-supirnya itu kan mereka dapat uang makan juga sama gaji pokok, dapat uang makan dan gaji pokok, sama dapat uang preman, dapat uang jalan itu loh, apa sih namanya, kayak orang-orang jalan tuh kita kasih uang
apa sih namanya guys, uang di jalan itu loh, uang pungli ya. Jadi dapat uang pungli, dapat BBM, terus dapat uang makan kayak gitu. Nah pada saat itu kita cari orang baru nih di ekspedisi, ya kan? Oh ini kayaknya nggak, kok untungnya kecil gitu. Oke, cari orang baru, SDM-nya baru dia akhirnya join, dia ikutlah si trip itu kan. Jadi ikutlah si trip itu. Nah ternyata selama ini anak-anak aku yang di Urban Express itu dia itu harusnya bensinnya cuma 5 juta misalnya, terus tiba-tiba jadi 8 juta sekali trip misalnya kayak gitu. Jadi mereka tuh beli mesin percetakan, mesin cetak nota SPBU sendiri. Ya jadi kayak gitu. Teman-teman MK Skin nanti komen ya. Jadi seperti itu. Akhirnya ketahuan fraud, satu tim bubar gitu. Jadi terniat sih fraudnya. Jadi ternyata udah bohong itu setahun lah ya. Terus mami setahun itu dia bohong, mungkin satu orang sebulan itu ngambil uang mungkin 20 jutaan kali itu zaman itu. Satu supir. Terus mami apain orang-orang itu gitu kan? Nggak apa-apain, ya udahlah diberhentiin aja. Jadi kita juga nggak kasusin, nggak apain, udahlah. Terus akhirnya berhenti. Pas banget juga aku nggak punya brand, si Urban Express juga nggak jalan karena kan nggak ada pengiriman kan, jadi nggak ada produk yang kita harus kirim. Paling cuman kalau kayak cuman JJ Glow yang aku jual nggak terlalu banyak itu palingan pakai ekspedisi eksternal aja gitu. Jadi akhirnya si Urban Express tuh tutup dan kemarin unit-unitnya tak jual gitu. Yang Urban Express tutup karena kayaknya memang paling bener kita pakai third party gitu loh, pihak ketiga. Kayak dari hulu ke hilir itu kayak kalau satu nggak jalan semuanya jadi nggak jalan. Misalnya nih kita punya produk terus kita punya pabriknya sendiri. Nah kalau produk ini nggak jalan, tuh pabriknya juga nggak jalan gitu ya kan. Terus ekspedisinya juga nggak jalan. Jadi gitu kemarin siklusnya. Karena aku kan kalau MS Cosmetic nggak banyak penjualannya. Karena kan yang main produk kita paket wajah kan. Jadi pada saat nggak boleh menjual lagi paket wajah, ya akhirnya ekspedisi kita nggak jalan gitu loh. Gitu. Ekspedisi nggak jalan. Terus aku juga punya percetakan. Kalau teman-teman tahu, aku tuh punya percetakan box gitu, percetakan box luar ya. Box luar tuh kayak gini nih. Jadi aku punya percetakan. Jadi aku tuh punya percetakan, sekarang masih jalan percetakannya. Tapi nggak banyak cuannya. Jadi aku punya percetakan. Biasanya kalau toko oleh-oleh di Bali, hampir semua toko oleh-oleh di Bali box pie-nya itu aku yang cetak gitu. Jadi aku tuh punya percetakan sebelahnya pabrik aku. Namanya Mega Grafindo, memang nggak ada di sosial media karena dia mainnya B2B. Jadi dari bisnis ke bisnis ya gitu loh. Jadi aku punya percetakan itu masih jalan. Untungnya nggak banyak, balik modalnya lama banget. Itu juga aku lagi berpikir apakah aku mau jual nanti mesinnya atau enggak. Karena balik modalnya lama banget. Karena beli mesinnya Heidelberg gitu ya namanya ya, dari Europe. Itu mahal banget. Jadi itu harusnya pakai skala jutaan pieces harusnya gitu. Jadi, tapi toko-toko oleh-oleh di Bali kayak yang lain kayak Aji Krishna, kayak toko-toko coklat, box itu semuanya kita cetak. Jadi box kayak gini loh, kayak gitu. Percaya bisnisnya banyak, bukan masalah gitu. Jadi itu sih bisnis yang aku kayak mau, kalau nggak untung ya aku stop gitu. Kalau nggak untung aku nggak mau norokin lah, aku stop aja bisnisnya, terus dijual. Itu. Jadi nggak ada gengsi sih kita ya, kalau memang kalau memang nggak cuan ya stop gitu. Pokoknya kalau nggak cuan stop. Kalau Urban Air gimana? Urban Air itu kita offin manajemennya. Jadi
pesawatnya aja kita sewain ke Fly Bali, itu masih ada pesawatnya. Cuman nggak seberapa sih dapatnya, itu juga balik modalnya lama banget. Itu usaha gengsi namanya gitu, nggak terlalu banyak, nggak lama tuh balik modalnya lama. Bang Urban gimana Mami? Bagus, Bang Urban the best. Sekarang asetnya Bang Urban tuh hampir 300 miliar dengan NPL-nya cuma 2%. Itu bagus. Terus dia ROI-nya itu juga bagus. Bagus semua sih kalau Bang Urban bagus. Timnya juga hebat. Terus dia udah ada mobile banking-nya juga. Jadi kalau nabung di kita itu udah ada mobile banking-nya, itu juga bisa kredit. Kredit kita sekarang yang paling the best adalah kredit akreditasi guru. Jadi buat yang guru-guru punya uang untuk apa namanya tuh setiap 3 bulan tuh apa sih namanya, akreditasi ya, bener nggak sih? Itu bisa di kita. Rumah sakit Mami itu rumah sakit joinan, sertifikasi, bener sertifikasi, bukan akreditasi, sertifikasi. Jadi guru tuh kan dapat uang sertifikasi, itu sertifikasinya bisa kredit di kita. Jadi kredit di kita untuk sertifikasi, biasanya gajinya kan udah kredit ya, biasanya udah teman-teman guru gajinya udah kredit. Tapi yang sertifikasi bisa dikredit kita lagi garap itu di Bali. Terus sama usaha-usaha kecil-kecil gitu. Jadi usaha-usaha kecil, karena kalau usaha kecil kan kalau banyak kan, kalau satunya NPL gitu, satunya macet, itu nggak terlalu berpengaruh banget gitu loh. Tapi kalau udah usahanya makro, itu kalau kayak satu macet ya, kita ngaruh banget performance-nya si Bang Urban gitu. Kalau rumah sakit gimana Mami? Rumah sakit aku joinan, jadi tetap jadi pemegang saham, dan rumah sakit itu lama banget returnnya. Itu udah kayak usaha untuk CSR gitu loh ya kan, jadi tidak mengharapkan laba. Kalau rumah sakit aku nggak mengharapkan laba, karena itu aku memang aku tuh punya uang, ya udah aku tuh mau bantuin orang gitu. Jadi mau buat rumah sakit yang nyaman buat orang gitu. Kalau rumah sakit sih aku tidak mengharapkan return ya, kalau memang lama banget kalau rumah sakit tuh. Jadi kalau rumah sakit tuh lama banget sih. Jadi mungkin rumah sakit tuh baru dapet return, maksudnya baru dapet kita balik itu ya, itu mungkin 10-20 tahun kali ya, kayak 20 tahun sih kalau balik modal mungkin ya. Karena banyak rumah sakit yang udah jalan 5 tahun juga belum tentu udah laba gitu loh. Karena kan biayanya tinggi banget, terus alat-alatnya juga mahal-mahal. Terus kalau bawa alat dari luar negeri itu dia masuk pajak barang mewah, jadi mahal banget biayanya kalau rumah sakit. Kalau urban land gimana Mami? Ini kayaknya Aji mau buat di Canggu deh, tapi tunggu ya, ekonomi juga masih kurang bagus gitu loh ya kan. Kayak tahun ini land nggak bagus, jadi aku suruh nunggu aja nanti aja lah gitu. Nanti aja, yang penting kan tanah-tanahnya udah ada, tinggal kita bangun. Kalau urban land ya jalannya segitu aja, jadi nggak terlalu dikejerin, karena juga lama juga gitu loh. Jadi buat perumahan tuh balik modal sih iya, karena kan buat perumahan rumah 1-2 contoh tuh kan dari kita, tanahnya kan dari kita nih modalnya, tanah dari rumah 1-2 tuh kan percontohan, itu modal dari kita. Rumah kesekian itu bisa dikerja sama bank kan, pakai KPR kan. Jadi pada saat ada orang mau beli, terus mereka ngajuin KPR, terus bank kasih kita sesuai dengan pembangunannya gitu. Sebenarnya yang balik modal lama itu sih tanahnya ini, karena nunggu habis dulu semua. Jadi agak lama. Kalau land di aku sih, kalau aku ya agak lama. Karena menurut aku yang paling cepet tuh returnnya FMCG ya, paling cepet. Jadi kayak kita punya produk kayak makanan tuh cepet banget, tuh returnnya cepet banget. Terus kalau skincare juga lumayan cepet returnnya kalau bagus skincarenya.
Tuh kalau properti ya karena kita kemarin nggak terlalu serius banget, makanya ngerasa bahwa agak lama. Tapi kemarin udah beranak sih dia, beranak jadi tanah gitu loh lagi. Kalau golf juga lama sih returnnya golf. Itu itu kita dapat uangnya tuh dari tenan-tenan ya. Kemarin dari MEP kan sewa tenan di kita gitu loh, sewa space di kita dapatnya dari MEP, dari teman-teman naruh si shop gitu di tempat kita. Kayaknya bulan ini mudah-mudahan ada Starbucks masuk di golf, jadi kita dapat uangnya itu dari biaya dari sewanya mereka gitu loh. Kalau MKWR nggak usah dibilang, udah gitu itu happy aja. Resto yang Oma tuh baliknya cepet sih kalau resto, karena kan Oma tuh jualan minuman ya kebanyakan ya, wine kayak gitu, cepet. Kalau bagus view tempatnya cepet kalau resto. Kalau Tuniang sih paling bagus. Tuniang itu modalnya cuma berapa sih di awal gitu ya kan? Nggak banyak modalnya. Tuniang sih cepet banget karena sehari ya, bersyukur ya karena mungkin rezeki mama, sehari ya 1.000 packingan ada Tuniang sehari. Itu sehari Tuniang ada 1.000 packingan, rezekinya Tuniang sih itu. Ya kan buat mereka lah. Tuniang tuh apa artinya? Itu artinya ibu gitu loh. Perumahan di Tukat mami ya bener, di Tukat Balian perumahannya itu bener, itu punya kita juga. Itu jadi begitulah namanya usaha ya, ada untung ada ruginya. Kalau rugi ya udah kita tinggalkan, kalau untung ya kita jalanin. Itu profitnya paling gede ya kita jualan FMCG, paling gede jualan produk kayak makanan, terus si skincare itu paling gede profitnya. Itu bener nggak sih mami, skincare profitnya gede profitnya, tapi marketingnya juga gede biayanya. Profitnya lumayan ya, dapatlah kita kalau di kita targetin di MK Skin 30% ya profit ya, 30% kita dapat profit, tapi itu belum biaya marketing ya. Itu dulu biaya marketing atau itu gross ya? Itu kayaknya udah targetnya anak-anak sekitar 25% sampai 30%. Itu kos-kosan biaya maintenance-nya tinggi pasti. Usaha apa yang paling cepet dapat profit ya? Jasa ngomong paling cepet. Misalnya nih jual seminar gitu, cepet kalau kita pinter ya. Tapi kan kita harus belajar dulu. Itu cost-nya, karena jasa mungkin cost-nya sedikit ya. Jasa jadi usaha yang cost-nya sedikit, cuannya banyak ya, itu digital marketing ya kan, punya agensi digital marketing itu udah pasti nggak terlalu banyak cost-nya. Terus agensi live gitu ya kan, paling kita siapin properti di awal, biaya di awal itu kita dapat returnnya lumayan juga karena dapatnya dari fee affiliate ya kan, sama biaya kita buat ngadain si live. Kalau zaman sekarang ya udah pasti agensi itu cuannya lumayan. Kalau misalnya IO ya cuannya lumayan, tapi muternya juga lumayan. Jadi harus ada modal buat muterin event yang lain gitu ya kan. Kalau usaha kosmetik gimana? MS Kosmetik kan karena dia beriringan dengan brand sebelumnya. Jadi kalau brand sebelumnya mami nggak jualan, ya MS Kosmetik udah pasti mati nggak jualan gitu ya kan. Karena kan beriringan itu. Kalau bisnis fashion cepet nggak mami? Bisnis fashion lumayan cepet, cuman stok barangnya udah pasti banyak ya, karena dia ada size gitu ya kan. Dulu pertama kali aku tuh bisnis tuh fashion. Jadi pertama kali aku tuh bisnis tuh fashion. Aku tuh udah bisnis fashion tahun 2008. Jadi bawa barang dari Guangzhou 2008 ke Indonesia sama Aji dulu. Jadi paling kalau mau bisnis baju itu lumayan banget untungnya.
tapi harus cepet banget muterin modalnya karena kan harus beli stok lagi, beli size lagi, beli warna yang beda lagi. Jadi punya uang 10 juta itu modal di awal ya, besok misalnya jadinya 15 juta atau biasanya kan kita beli baju 100 ribu kita jual 200 ribu gitu ya kan, beli baju 100 ribu kita jual 200 ribu itu udah 100%. Itu besoknya lagi kita beli barang lagi, itu pasti ada yang ngendepnya di mana, di size yang nggak laku, di warna yang nggak laku, ya kan? Udah pasti kayak gitu kalau baju. Walaupun kita memang udah dapet laba dari sebelumnya. Jadi kalau baju sih aku udah dulu ya aku bawa baju dari Guangzhou ke Indonesia. Jadi tahun 2008 itu aku jualan dulu di Kaskus. Jadi di sana aku jualan. Aku punya web juga tahun 2008 itu aku udah main Yahoo Ads zaman itu. Aku jualan di Kaskus juga pada grup-grup kayak gitu, makanya aku dulu banyak punya reseller karena di Kaskus aku ada grup-grup gitu zaman itu. Jadi 2008 itu aku udah mulai usaha ya. 2008, kalian 2008 ngapain sih? Aku 2008 aku tuh waktu kuliah nggak terlalu banyak punya temen. Karena dari awal jualan 2008 apa 2007 lah aku. Pokoknya aku setahun setelah pacaran sama Aji aku usaha. Jadi setahun aku kayak pacaran sama Aji aku 2006. Jadi aku udah mulai usaha 2007. 2008 aku udah mulai buka web. Jadi ada web dulu, web fashion aku. Terus aku udah nge-ads zaman itu pakai Yahoo. Jadi chat-chatnya masih pakai Yahoo Messenger zaman itu ya. Terus pakai Kaskus, terus belanja ke Guangzhou zaman itu pakai PayPal 2017-18 lah zaman itu. Aku udah mulai usaha baju. Jadi baju juga lumayan kalau bagus, returnnya juga bagus. Kalau baju itu fashion tuh paling bagus. Cuman memang harus punya modal. Jadi pada saat permintaannya tinggi kita udah harus backup modal kita itu. Jadi harus pinjem dana. Zaman dulu aku pinjem 2007 itu aku udah pinjem uang sama papa aku. Kayak zaman itu tuh 20 jutaan sih aku pinjeman. Papa aku pinjem di koperasi apa LPD gitu 20 juta pakai biaya baju aku. Terus aku cicil bulanan gitu. Jadi 2007 aku udah lumayan. Terus habis itu aku tamat. Kan 2007 aku udah punya usaha tuh. Aku tuh udah punya pegawai. Zaman itu aku jualannya tuh di Facebook sama di Kaskus zaman itu. Jadi ada grup-grup kan zaman itu. Ada reselleran zaman itu juga dari Riau kalau nggak salah reseller aku. Pokoknya aku ada banyak reseller dari luar. Jadi aku bawain baju ke Indonesia. Terus aku kirim lagi ke teman-teman yang lain gitu di Kaskus itu. Zaman itu. Nah 2007 terus aku jualan Blackberry. Aku juga jualan Blackberry karena di Bali kan belum ada kan, belum terlalu banyak jualan Blackberry. Terus aku juga pernah ketipu tuh beli Blackberry-nya di Batam Shop gitu loh. Jadi aku beli Blackberry Gemini zaman itu beli di Batam Shop. Aku ketipu sekitar banyak sih aku ketipunya beli Blackberry zaman itu. Jadi aku jualan HP gitu waktu kuliah di Batam itu kan ada gila-gilanya kan orang itu. Jadi ayo ditransfer ini transfer lagi ini udah di bea cukai harus tebus gitu zaman itu. Ya aku transfer lah sayang. Akhirnya aku alemong aku ditipu. Jadi aku pernah usaha handphone itu ditipu akhirnya balik lagi ke baju. Jadi usaha baju sampai aku 3 tahunan lah usaha baju sampai aku 2010 aku tamat kuliah. Terus aku ditelepon sama bank gitu. Jadi ya pada saat itu kan wajahku ada di sampul utama gitu kan. Jadi kalau kita ada buku apa namanya tuh buku alumni tuh wajah aku tuh yang di pertama gitu. Jadi baru buka buku alumni muka aku yang paling pertama gitu ya kan, bangga ya kan, cum laude ceritanya. Jadi wajah aku di utama gitu. Jadi pas banget aku sekarang tamat, bukunya udah beredar. Jadi kalau biasanya teman-teman di HR di bank mereka biasanya minta ke kampus gitu. Jadi aku diteleponin lah berapa minggunya setelah aku tamat gitu. Diteleponin sama bank, mau nggak kerja di bank gitu.
ya lemong, ternyata aku disuruh jadi marketing gitu di bank.